Hai, para pejuang cinta sejati di seluruh penjuru semesta. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi di ghosting sama seseorang yang kamu percaya banget sebagai the other half of your soul, alias twin flame kamu? Dulu chat tiap hari, teleponan, sampai kuping panas, bercanda kayak duo badut sirkus. Tiba-tiba ngilang kayak disedot portal misterius. Nggak ada kabar, nggak ada penjelasan. Atau, yang lebih dramatis lagi, tiba-tiba diblok tanpa permisi. Padahal kemarin masih mesra-mesraan sambil bercanda garing bareng. Rasanya tuh kayak lagi makan seblak level 10. Pedesnya udah nampol ke langit ke-7. Tahu-tahu keselek cabai kering. Segede biji salak. Nggak bisa nafas. Dada sesak. Kepala cenut-cenut. Hati campur aduk antara pengen nangis, teriak, atau minta pelukan. Kalau kamu lagi ada di fase ini, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Video ini spesial aku buat kamu yang lagi bingung, galau, dan ngerasa kayak diombang-ambing perasaan tanpa arah. Yuk, kita ngobrol bareng, bahas tuntas, dan cari cara biar hatimu bisa pulih dan bersinar lagi. Kenalin lagi, aku Tasya, teman seperjuanganmu dalam mengarungi lautan cinta yang kadang penuh badai ini. Di video kali ini, kita bakal ngebahas topik yang super sensitif tapi juga super penting. Pesan penting untuk twin flames yang sedang terpisah. Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Semua yang aku share di sini itu murni berdasarkan pemahaman, pengalaman pribadi, observasi, dan dari berbagai sumber yang aku pelajari. Anggap aja ini sebagai salah satu sudut pandang, kayak lagi milih rasa es krim. Ambil mana yang paling cocok dan resonate buat kamu ya. Kita di sini buat saling support, bukan buat ngejudge atau merasa paling bener. Kenapa sih topik perpisahan twin flame ini penting banget buat dibahas? Jujur aja ya, fase ini tuh seringkali bikin kita kayak anak ayam yang baru menetas, terus induknya tiba-tiba ngilang di tengah hutan belantara. Bingung mau kemana, panik. Sakitnya itu loh, kayak diiris sembilu. Dan yang paling parah, ngerasa sendirian banget di dunia ini. Rasanya, pengen teriak sekenceng-kencengnya tapi suara nggak keluar. Padahal, di balik semua drama dan air mata ini, ada banyak banget pesan cinta dan pelajaran berharga dari semesta yang sayang banget kalau dilewatkan. Anggap aja ini kayak skenario film yang lagi disutradarai sama Tuhan, dan kita disuruh jadi aktor utamanya. Di video ini, kita akan kupas tuntas mulai dari mengapa perpisahan ini bisa terjadi, padahal katanya belahan jiwa. Pesan-pesan rahasia, apa aja yang perlu kamu tahu biar hatimu lebih adem, sampai tips-tips jitu buat survive, healing, dan bahkan glow up maksimal di masa-masa jeda ini. Siapa tahu, habis nonton ini, galaumu yang tadinya segede gaban, bisa menciut jadi sekecil upil. Oke, pertanyaan sejuta umat. Kenapa sih kita harus pisah? Apa salahku? Apa dia udah nggak sayang lagi? Hold on, bestie. Penting banget buat diingat. Dalam dinamika twin flame yang unik ini, perpisahan itu seringkali bukan karena salah satu pihak itu jahat, nggak setia, atau udah nggak cinta. Anggap aja ini kayak mobil kesayanganmu, atau bahkan dirimu sendiri. Lagi masuk bengkel spiritual buat general check up dan upgrade besar-besaran. Kelihatannya pisah, ada jarak, tapi tujuannya mulia. Biar nanti pas jalan lagi, performanya makin yahud, anti mogok di tengah jalan, dan bisa ngebut di jalan tol kehidupan tanpa hambatan. Biasanya, ada beberapa PR dari langit yang jadi pemicu utama kenapa kalian diistirahatkan dulu dari hubungan ini. 1. Ego yang masih segede Godzilla. Misalnya, salah satu atau bahkan keduanya masih punya ego setinggi menara Eiffel. Nggak mau ngalah,
Ngerasa paling benar sendiri, paling pinter, paling segalanya. Ibaratnya, mau dansa tango romantis, tapi masing-masing sibuk nginjek kaki pasangannya karena nggak mau ngikutin irama. Ya gimana mau harmonis? Nanti malah jadi adu bacot bukannya adu kasih sayang. Kalau egonya masih segede Godzilla, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit drama Queen King. Gimana mau nyambung kalau frekuensi egonya masih tabrakan terus? Kedua, luka batin masa lalu yang belum diobati, inner child wounds yang manggil-manggil. Seringkali kita itu kayak bawa koper raksasa berisi emosi negatif dan trauma dari masa lalu. Entah dari keluarga yang suka ngomelin, hubungan pacaran, yang putus nyambung kayak listrik, atau pengalaman pahit lainnya. Nah, pas ketemu Twin Flame ini, dia itu kayak cermin super jernih yang mantulin semua isi koper kita. Semua ketakutan kita, insecure kita, dan luka-luka kita yang belum sembuh. Sakit banget pas lihat pantulannya. Iya, tapi tujuannya mulia, biar kita sadar dan mau mengobati diri sendiri. Contohnya nih, kalau kamu dulu sering dibanding-bandingin waktu kecil, sekarang gampang banget ngerasa nggak cukup baik buat dia, padahal dia udah nerima apa adanya, atau pernah dikhianati. Jadi sekarang bawaannya curigaan dan posesif akut sama si dia, sampai-sampai dia bales chat telat 5 menit aja, udah kamu tuduh selingkuh sama tetangga sebelah. Kemudian ketiga, ketidakselarasan energi dan ritme pertumbuhan individu yang berbeda. Ini juga sering terjadi. Mungkin yang satu udah semangat 45 pengen lari maraton spiritual, ikut seminar sana-sini, baca buku pengembangan diri yang tebel-tebel. Udah nggak sabar pengen jadi versi terbaik dirinya. Sementara yang satunya lagi masih nyaman di zona rebahan sambil maraton drakor, dan ngemil ciki sampai pagi. Nggak ada yang salah. Ini cuma berarti butuh waktu buat masing-masing naik kelas dan tumbuh dengan ritmenya sendiri biar nanti energinya bisa lebih seimbang dan harmonis lagi. Ibaratnya, yang satu udah siap jadi pilot jet tempur, yang satunya masih betah jadi penumpang bus kota. Ya nggak bisa terbang bareng dulu kan? Si penumpang bus disuruh belajar nyetir pesawat dulu, baru deh bisa terbang tinggi bareng. Dan terakhir, pelajaran spesifik yang harus dipetik secara individual. Ada pelajaran-pelajaran hidup tertentu yang memang dirancang semesta untuk kita pelajari sendirian dulu tanpa gandengan. Misalnya, kamu perlu belajar gimana caranya bahagia dengan dirimu sendiri tanpa harus nunggu chat dari dia, menemukan kemandirian sejati biar nggak gampang klingi, menggali potensi diri yang terpendam. Siapa tahu bakat nyanyi kamu lebih bagus dari Raisa? Atau bahkan menemukan passion dan tujuan hidup yang lebih besar di luar konteks hubungan romantis. Ini kayak lagi disuruh ujian remedial sendirian, biar nilainya bagus dan bisa naik kelas. Jadi kesimpulannya, perpisahan ini bukanlah sebuah hukuman atau kegagalan, tapi lebih kayak program akselerasi di sekolah kehidupan yang super intensif, yang dirancang khusus buat pertumbuhan jiwa kita. Nah, setelah tahu kenapanya, sekarang pertanyaannya, terus, pesan penting apa aja sih yang perlu kita camkan baik-baik selama menjalani program akselerasi ini? Penasaran? Yuk, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ini dia pesan paling utama, paling krusial, paling nggak boleh di-skip. Saat terpisah, godaan terbesar itu adalah, ya, jadi agen CIA dadakan buat stalking dia. Cek status WA, Instagram Story, Twitter, bahkan kapan terakhir dia online di Gojek. Hayo, siapa yang suka begini? Ngaku. Padahal, energi sebesar itu, kalau dialihkan buat diri sendiri, hasilnya bisa bikin pangling sekecamatan. Ini adalah golden time, waktu emas yang dihadiahkan semesta, untukmu benar-benar jatuh cinta sama dirimu, menyembuhkan setiap luka batin,
memoleh setiap potensi diri yang mungkin selama ini terabaikan, dan menemukan sumber kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam dirimu, bukan dari validasi atau kehadiran orang lain, termasuk twin flame kita. Daripada ngepoin dia lagi ngapain sama siapa dan di mana, mending kamu coba resep viral di TikTok. Siapa tahu kamu jadi food vlogger terkenal dan di-endorse brand mie instan. Atau daripada nangis sesenggukan di pojokan kamar sambil dengerin lagu galau repeat one sampai bantal basah, mending ikut kelas Pound Fit atau Muay Thai. Badan sehat, hati senang, bonusnya bisa nge-KO kenangan pahit. Tapi jangan beneran nge-KO orang ya. Maksudnya biar pas suatu saat, kalau memang takdir ketemu lagi, dia melongo lihat kamu makin bersinar, kayak lampu stadion pas final Liga Champions. Jadi, daripada waktumu habis buat stalking dia, mending fokus ke diri sendiri. Coba deh mulai hobi baru yang menantang, misalnya belajar bahasa asing, main alat musik, atau coding. Atau, gali lagi hobi lama yang bikin kamu happy, kayak melukis, menulis, atau berkebun. Biar makin sehat, luangin waktu untuk olahraga rutin. Entah yoga, lari, berenang, atau sekadar jalan pagi sambil nikmatin udara segar. Kalau pengen tenangin pikiran, coba latihan meditasi, mindfulness, atau journaling buat curhat ke buku. Gratis, nggak perlu bayar. Jangan lupa rawat diri dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayak maskeran, spa kecil-kecilan di rumah, atau potong rambut dengan gaya baru biar makin kece. Kalau semangat belajar lagi, ikut kursus atau webinar buat upgrade skill juga bisa banget jadi pilihan seru. Pokoknya, alihin energi buat bikin versi terbaik dari dirimu. Karena itu yang bakal bikin kamu makin bersinar dan bikin dia nyesel kalau lewatin kamu. Ini juga penting banget dipahami. Cinta sejati itu murni, indah, membebaskan, dan enggak menuntut balas. Yang sering bikin hati ambiar dan pikiran ruwet itu bukan cintanya, tapi keterikatannya alias attachment-nya. Apa sih bedanya? Gampangnya, gini, cinta itu bilang, aku bahagia melihatmu bahagia, dimanapun dan dengan siapapun kamu, meskipun itu bukan bersamaku. Kalau keterikatan itu bilang, aku baru bisa bahagia kalau kamu bersamaku, titik, nggak pakai koma, nggak pakai nego. Kamu harus jadi milikku. Perpisahan ini seringkali adalah alat dari semesta untuk mengikis lapisan-lapisan keterikatan ini yang cenderung posesif, obsesif, penuh ekspektasi berlebihan, dan seringkali berakar dari rasa takut kehilangan atau rasa tidak utuh tanpa pasangan. Keterikatan itu kayak kamu lagi megang erat-erat layangan yang benangnya udah mau putus di tangan, atau kayak lagi nyekek leher sendiri biar dia nggak pergi. Makin kamu tarik paksa, ya makin cepet putusnya, dan kamu yang sakit hati. Kalau cinta, sejati itu beda. Dia itu kayak kamu lagi nikmatin indahnya layangan terbang bebas di langit. Kalaupun benangnya putus, kamu ikhlaskan. Karena kamu tahu dia akan menemukan jalannya sendiri, mungkin terbang lebih tinggi ke tempat lain. Susah banget. Ibaratnya kayak belajar naik sepeda pertama kali. Jatuh bangun itu biasa, tapi begitu bisa. Rasanya bebas banget kan? Jangan sampai kayak orang yang naksir berat sama artis Korea, terus maksa mau nikahin dia sekarang juga sambil bawa rombongan keluarga ke Seoul. Kan diketawain petugas imigrasi Shea? Buat mendukung proses healingmu, kamu bisa latihan ikhlas setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak ikhlas kalau kopi tumpah atau rencana gagal. Fokuslah pada kebahagiaan dan pemenuhan diri sendiri, tanpa tergantung validasi atau kehadiran orang lain, termasuk twin flame-mu. Latih dirimu untuk mengucapkan afirmasi positif tentang pelepasan dan kebebasan emosional. Misalnya,
Aku melepaskan semua keterikatan yang tidak sehat, atau aku bebas dan bahagia dengan diriku sendiri. Ingat, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Ini nih biang keladi kegalauan akut lainnya, nggak sabaran. Pengennya semua serba instan, kayak bikin kopi saset, aduk, langsung jadi, atau kayak lagi download film di internet, pengennya cepet kelar. Padahal, dalam perjalanan spiritual dan cinta, sejati seperti twin flame ini, ada yang namanya divine timing, alias waktu ilahi yang maha sempurna. Semua sudah diatur dengan presisi kapan waktu terbaik untuk bertemu, berinteraksi, berpisah sementara, dan jika memang jalannya bersatu, kembali. Memaksa hanya akan membuat frustrasi, kelelahan batin, dan menunda proses yang seharusnya berjalan alami. Ibaratnya, kamu lagi nungguin buah durian matang di pohon. Mau kamu paksa-paksa petik pas masih mentah sambil digoyang-goyang pohonnya, ya paling jatuhnya nimpa kepala, buahnya nggak enak. Sabar aja, nanti juga kalau udah matang sempurna, dia jatuh sendiri, aromanya semerbak, rasanya manis legit, dan kamu nggak perlu capek-capek manjat pohon. Atau kayak lagi masak rendang, nggak bisa kan baru 5 menit langsung matang dan empuk? Butuh proses lama, api kecil, dan kesabaran biar bumbunya meresap sempurna. Nikmati aja proses memasaknya, siapa tahu di tengah jalan kamu nemu resep rahasia lain buat hidupmu yang nggak kalah lezat. Biar kamu makin kuat menjalani proses ini, coba deh latihan mindfulness. Latihan ini bikin kamu lebih sadar sama momen sekarang, bukan malah nyangkut di masa lalu, atau overthinking soal masa depan yang belum tentu kejadian. Fokus aja sama hal-hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Pikiranmu, responmu, dan langkah-langkah kecilmu. Nggak perlu mikirin hal-hal yang di luar kendali, karena itu cuma bikin capek hati. Jangan lupa juga perbanyak doa, meditasi, dan pasrah sama kebijaksanaan semesta. Ingat, kalau memang sesuatu ditakdirkan buatmu, nggak akan ada yang bisa ngambil. Dan nggak mungkin juga salah alamat. Percaya atau enggak, setiap kejadian dalam hidup kita, termasuk perpisahan yang rasanya kayak kiamat kecil, pasti ada hikmah, pelajaran, dan berkah tersembunyi di baliknya. Coba deh, daripada terus-terusan terjebak di lautan kesedihan dan bertanya, kenapa aku sih yang harus ngalamin ini? Coba alihin fokus ke, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini biar jadi versi diriku yang lebih baik? Anggap aja ini momen buat menambang emas dari reruntuhan. Siapa tahu, kamu jadi lebih mandiri. Yang tadinya ke warung aja harus minta dianterin sama dia. Sekarang malah pede solo traveling ke luar kota. Atau bahkan luar negeri. Atau mungkin kamu jadi lebih kenal sama diri sendiri. Tahu batasanmu, ngerti, value dirimu. Dan gak mau lagi diinjak-injak orang. Ingat, kamu bukan keset ya. Bisa juga, gara-gara patah hati dan punya banyak waktu luang, kamu nemuin bakat terpendam jadi penulis novel bestseller tentang kisah cinta yang epik banget. Lumayan kan, sakit hati jadi aset. Atau minimal, kamu jadi lebih bijak dan gak gampang baperan kayak dulu pas masih remaja. Biar makin terasa makna dan manfaat dari masa perpisahan ini, coba deh, luangin waktu buat bikin daftar konkret hal-hal positif yang kamu dapat. Atau sadari selama proses ini. Misalnya, kamu jadi lebih sabar, lebih kuat, atau malah lebih kreatif dari sebelumnya. Setiap hari, biasain tanya ke diri sendiri. Pelajaran berharga apa yang aku dapetin hari ini? Sesekali juga, coba lihat ke belakang, bandingin dirimu yang sekarang sama dirimu sebelum perpisahan. Apa perubahan positif yang paling bikin kamu bangga? Dengan cara ini, kamu nggak cuma sekadar ngelewatin masa sulit.
tapi juga benar-benar tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke sobat cinta, teori udah cakep, sekarang waktunya action. Biar nggak oleng kapten dan tenggelam di lautan galau, yuk lakukan hal-hal yang bikin hati seneng dan jiwa semangat. Apa aja, asal positif dan nggak merugikan orang lain, apalagi mantan. Misalnya nih, daripada scroll IG dia terus sampai jempol keriting, mending nonton film komedi sampai perut kram ketawa. Atau karaokean lagu-lagu semangat, jangan sampai playlist galau nyelip ya. Atau iseng cobain resep masakan viral di TikTok, siapa tahu ada bakat jadi chef yang terpendam. Pokoknya, alihin fokus dan energi kamu ke hal-hal yang bikin bahagia dan ngebangun diri. Jangan biarin pikiranmu stuck di loop dia lagi. Kenapa dia begitu? Kayak kaset rusak yang nggak ada habisnya. Punya segudang unek-unek, emosi campur aduk, atau pikiran yang kayak benang kusut. Jangan dipendem sendirian, entar jadi jerawat batu di hati loh. Tulis semuanya secara brutal di jurnal pribadimu. Ingat, ini rahasia kita aja, nggak ada yang bakal baca dan ngejudge kok. Atau ngobrol dari hati ke hati sama temen deket yang bisa dipercaya. Yang beneran dengerin, bukan yang malah ngegas duluan. Keluarga yang suportif, atau bahkan konselor atau psikolog, kalau memang butuh bantuan profesional. Melepaskan emosi itu penting banget buat kesehatan mental. Anggap aja jurnal itu kayak tong sampah emosi gratis yang nggak pernah penuh dan nggak pernah komplain. Atau kalau ngobrol sama temen, pastikan temennya yang beneran jadi pendengar yang baik ya. Bukan yang malah nimbrung. Sama dong. Aku juga pernah digituin sama mantanku yang ke-17. Lah, malah jadi ajang curhat dia. Kamunya kapan? Kalau setiap kali lihat postingan dia lagi liburan sama teman-teman barunya, atau dengar kabar tentang dia dari orang lain, malah bikin hatimu kembali ambiar porak-poranda, dan tidur nggak nyenyak. Nggak ada salahnya loh untuk sementara waktu mute notifikasinya, unfollow akunnya, atau bahkan ngeblok, kalau itu memang satu-satunya cara biar hatimu lebih tenang dan fokus healing. Kesehatan mental dan kedamaian batinmu itu prioritas nomor 1 bestie. Anggap aja ini kayak lagi puasa sosmed dari dia, biar hatimu nggak gampang tergoda dan bisa fokus sama diri sendiri. Ini bukan berarti kamu membenci dia atau memutuskan silaturahmi selamanya, tapi ini adalah tindakan kasih sayang pada diri sendiri. Memberi ruang dan waktu untuk hatimu pulih tanpa terus-menerus terpapar pemicu kesedihan. Seringkali karena terlalu asyik dan fokus sama dinamika hubungan, kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya di luar status pasangan si A atau gebetan si B. Kita lupa apa impian pribadi kita, apa passion kita, apa tujuan hidup kita yang lebih besar. Momen perpisahan ini bisa jadi pengingat yang kuat, kayak alarm kebakaran yang nyala di otak kita. Kamu itu adalah individu yang utuh, berharga, dan luar biasa, dengan atau tanpa kehadiran dia di sisimu. Kamu punya tujuan, misi, dan potensi unik yang menunggu untuk digali dan diwujudkan. Contohnya nih, mungkin dulu kamu punya mimpi jadi seniman lukis yang terkenal, tapi terpendam karena sibuk pacaran dan nemenin dia main game. Atau kamu punya keinginan buat jadi relawan di panti asuhan, tapi belum kesampaian. Kenapa nggak mulai lagi dari sekarang? Coba tanyakan pada dirimu, siapa aku tanpa dia? Apa yang membuatku bahagia dan merasa hidup di luar hubungan ini? Ini saatnya bikin comeback terbesar dalam hidupmu. Dan, kalau rasa kangennya udah di level akut stadium akhir, sampai bikin pengen guling-guling di lantai, sambil nyanyi lagu galau sampai nangis bombay, coba deh peluk guling, kesayanganmu erat-erat. Terus bayangin, itu dia sambil kamu ajak ngobrol, dalam hati aja ya, biar nggak dikira aneh sama orang rumah. Lumayan lah ya buat pertolongan pertama pada kegalauan yang tak tertahankan. Tapi ingat, jangan keterusan ya.
Nanti gulingnya yang baper minta dinikahin loh. Yang terpenting, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian di medan perang cinta ini. Banyak pejuang lain yang mengalami hal serupa, dan ini semua akan berlalu kayak musim hujan. Teman-teman seperjuangan, perjalanan Twin Flame itu memang unik, misterius, dan penuh liku-liku tajam, kayak lagi mendaki Gunung Everest sendirian. Perpisahan ini, seberat dan sesakit apapun rasanya saat ini, bukanlah akhir dari segalanya. Seringkali, ini adalah sebuah jeda ilahi, sebuah jembatan emas yang sedang dibangun, semesta menuju reuni yang jauh lebih kuat, lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih penuh cinta sejati. Baik itu reuni dengan dirimu sendiri dalam versi terbaikmu, maupun jika memang itu adalah bagian dari skenario indah Tuhan, reuni kembali dengan twin flame kalian dalam harmoni yang baru. Kamu itu kuat melebihi yang kamu bayangkan, kamu sangat berharga, dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan spiritual ini. Anggap aja kamu lagi dipandu sama GPS ilahi menuju takdir terbaikmu. Percayalah pada prosesnya, cintai dirimu tanpa syarat dan tanpa tapi. Dan biarkan semesta merajut takdirnya dengan caranya yang paling indah dan ajaib. Ingat ya, ini semua adalah panduan dan perspektif. Yang paling tahu dirimu dan kebenaran perjalananmu adalah intuisi dan hatimu. Jadi, kesimpulan dan pesan cinta dari aku hari ini. 1. Fokus rawat dan cintai dirimu habis-habisan. 2. Lepaskan semua keterikatan yang menyiksamu, bukan cintanya. 3. Percaya penuh sama divine timing dan kehendaknya. Dan 4. Gali terus hikmah dan pelajaran berharga dari setiap episode kehidupanmu. Nah, itu dia beberapa pesan penting dan curahan hati dari aku buat kalian para twin flame hebat yang lagi di fase terpisah. Semoga obrolan kita kali ini bisa sedikit mencerahkan, menguatkan, dan ngasih pelukan virtual buat hati kalian yang lagi berjuang ya. Kalau kalian punya pengalaman pribadi yang bikin speechless, insight yang tercerahkan, atau mungkin tips jitu lainnya seputar topik ini yang bisa jadi bekal buat pejuang lain, jangan ragu dan jangan malu buat share di kolom komentar di bawah. Yuk, kita ciptakan ruang aman buat saling dukung dan saling menguatkan, kayak lagi kumpul keluarga besar. Dan seperti biasa, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan kalian suka, boleh banget dong di like. Terus jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya. Kalau mau di-share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan serupa, aku juga bakal seneng banget. Akhir kata, dari aku untukmu. Tetap semangat menjalani setiap prosesnya. Tetap jaga kewarasan dan kebahagiaanmu. Dan yang paling penting, tetaplah jadi versi terbaik dari dirimu yang penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay strong, stay positive, and always love yourself.